Halo Cyberji yang cerdas, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Klik Mind bersama Ubiji. Si dia yang baru kamu kenal selalu menelponmu dan mengirimkanmu ucapan selamat pagi. Ia juga menceritakan bahwa ia sangat merindukanmu. Atau ia dalam waktu sangat singkat sudah menyatakan bahwa ia mencintaimu. Benarkah dia sungguh-sungguh mencintaimu? Dan benarkah dia adalah the one yang selama ini kamu tunggu-tunggu dan hanya tercipta untukmu? Di video kali ini, Ubiji akan membahas mengenai love bombing beserta ciri-cirinya agar kamu tidak dimanipulasi secara psikologis atas nama cinta. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik seputar psikologi dan juga kesehatan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas. Cyberji, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah cintailah dia yang mencintaimu. Siapa sih di dunia ini yang tidak ingin dicintai dan diperlakukan dengan penuh cinta? Tapi, apakah pasangan yang mencintaimu dan memperlakukanmu dengan penuh cinta sudah menjadi jaminan bahwa kamu akan bahagia bersamanya? Lantas, bagaimana jika ia ternyata hanya berpura-pura memperlakukanmu dengan penuh cinta saja, hanya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya darimu? Love bombing. Love bombing merupakan teknik manipulasi yang digunakan oleh seseorang dengan menggunakan perhatian, kasih sayang, janji manis akan masa depan, dan juga pemujaan agar ia mendapatkan apa yang ingin didapatkannya dari si korban. Love bombing yakni kamu bertemu seseorang, baik dikenalkan temanmu atau melalui dunia maya. Kemudian kalian bertukar nomor telepon dan besok paginya ia mengirimkan pesan di WhatsAppmu dengan ucapan, "Good morning beautiful, I was dreaming about you last night. Have a wonderful day." Dan hari-harimu akan dipenuhi oleh pesan dan telepon darinya, yang mana isi pesannya adalah ucapan rindu dan selalu memikirkan dirimu. Hari-harimu mungkin dipenuhi dengan bersama dirinya, baik via telepon maupun kalian kencan bersama, dan melakukan hal-hal menyenangkan bersamanya. Berada dalam fase love bombing akan membuatmu merasa bahwa akhirnya kamu menemukan cinta sejati dan merasakan kisah cinta seperti di film-film drama romantis. Banyak korban love bombing tetap bertahan dengan pasangannya, walaupun pasangannya berubah menjadi mimpi buruk baginya, bahkan menyakitinya. Hal ini dikarenakan korban merasa bahwa pasangannya adalah seseorang yang luar biasa mencintainya, dan mereka tetap berharap suatu saat kelak pasangannya akan kembali memperlakukannya seperti saat di fase love bombing awal mereka berkenalan. Cyberji, setiap individu bisa menggunakan teknik love bombing ini untuk mendapatkan hatimu. Namun, beberapa individu dengan permasalahan mental tertentu seperti narcissist personality disorder, histrionic personality disorder, borderline personality disorder, individu dengan anxiety attachment, dan juga sex addiction lebih sering menggunakan teknik ini untuk memanipulasi korban dan membuat para korban berpikir bahwa pelaku love bombing adalah cinta sejatinya. Sehingga tanpa disadari, korban sudah berada di bawah kendalinya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Menurut Dr. Delarser, seorang psikiatris dan juga penulis, mengatakan bahwa love bombing memiliki pola yaitu IDD. IDD adalah Intense Idealization, Devaluation, Discard. Pada fase intense idealization, korban akan dihujani dengan banyak perhatian, janji manis, dan juga tindakan-tindakan romantis, sehingga korban meyakini bahwa pelaku adalah cinta yang selama ini dicarinya. Hal ini dilakukan agar korban menjadi buta karena cinta, sehingga tidak memperhatikan kualitas-kualitas yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan sehat dalam waktu jangka panjang. Fase selanjutnya yaitu devaluation. Di fase ini, kamu bisa merasakan adanya perubahan dari perilakunya. Si dia yang biasanya sering menelpon atau mengirim pesan setiap hari, tiba-tiba menjadi mendadak sibuk dan sulit dihubungi. Fase devaluation ini terjadi biasanya saat kalian sudah memiliki komitmen
atau saat pelaku merasa yakin bahwa kamu sudah termakan cinta buta dengannya. Di fase ini, kamu akan mulai merasakan perubahan sikapnya dari yang perhatian dan terlihat penuh kasih sayang, berubah menjadi egois, dingin, bahkan di fase ini, pelaku terkadang mulai merendahkan dirimu atau mengkritik kekuranganmu sehingga kamu menjadi rendah diri. Selanjutnya yaitu discard. Pada fase ini, kamu akan melihat bahwa pelaku mulai menelantarkanmu dan mengejar-ngejar calon korban baru, serta menghujani si calon korban baru dengan love bombing seperti yang dilakukannya denganmu dulu. Di fase ini, pelaku bisa menelantarkanmu tanpa kejelasan dan juga memutuskan hubungannya denganmu. Jika di fase ini kamu menjadi reaktif dan emosional karena kamu merasa sudah tertipu olehnya, maka pelaku love bombing akan melakukan tindakan kekerasan terhadapmu. Atau ia akan mengeluarkan fitnah dan menjelek-jelekanmu agar orang-orang terdekatmu menjadi menjauhimu dan berpihak kepadanya. Cyber G, jika kamu mengetahui tanda-tanda dari love bombing sejak awal, maka kamu dapat melindungi dirimu dari jebakan cinta palsu yang membuatmu dimanfaatkan oleh pelaku love bombing. Berikut merupakan ciri-ciri love bombing yang dapat kamu amati di awal hubungan. Yang pertama yaitu mereka menghujanimu dengan banyak pujian dan gombalan. Setiap orang suka diberi pujian ataupun disanjung dengan kata-kata romantis dan mesra. Pelaku love bombing di awal perkenalan akan menghujanimu dengan banyak pujian atau gombalan yang dapat membuatmu mabuk kepayang. Ia mungkin mengirimimu pesan dengan mengatakan bahwa hidupnya sekarang terasa lebih berwarna saat ada kehadiran dirimu. Atau ia mengatakan, aku adalah orang yang beruntung karena dapat bertemu dengan seseorang yang cantik dan memiliki hati yang baik sepertimu. Trik ini digunakan oleh pelaku love bombing agar keyakinanmu akan nilai dirimu sesuai dengan opininya sehingga nanti kamu bisa dikendalikannya. Yang kedua yaitu dia memberimu banyak hadiah atau hadiah-hadiah yang mahal. Pelaku love bombing ingin agar korban memiliki persepsi bahwa ia adalah pasangan yang loyal dan romantis seperti di film-film drama. Biasanya ia akan menghujanimu dan mengirimimu bunga, coklat, mengajakmu makan ataupun liburan ke tempat-tempat yang mewah. Atau ia juga bisa memberimu barang-barang yang mahal. Trik ini biasanya digunakan pelaku untuk menumbuhkan perasaan balas budi pada dirimu sehingga kamu merasa tidak enakan jika tidak memperlakukan dirinya sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga yaitu dia menyatakan pernyataan cintanya dalam waktu singkat. Umumnya membutuhkan waktu bagi kebanyakan orang untuk menyatakan perasaannya kepada orang yang disukainya. Walaupun sangat bervariasi, rata-rata seseorang akan menyatakan perasaannya dalam waktu minimal 3 bulan atau bisa juga lebih. Namun, pada pelaku love bombing, mereka akan menyatakan I love you dalam hitungan hari ataupun minggu. Pada fase ini, kamu akan merasa bingung karena kamu merasa ini terlalu cepat dan tidak masuk akal. Salah satu ciri love bombing adalah adanya sesuatu yang terasa terlalu cepat dan seperti dipaksakan. Jika kamu merasa teman kencanmu seperti ini, bisa jadi ini merupakan tanda yang kurang baik dalam hubunganmu. Yang keempat yaitu dia ingin selalu bersamamu setiap waktu. Jika kamu berada di fase ini, kamu akan merasa seperti tidak memiliki waktu lain selain bersamanya. Ia akan selalu mengirimimu pesan mulai dari kamu bangun tidur sampai kamu akan tidur lagi. Ia akan menelponmu setiap waktu. Dan dia akan menghabiskan waktu makan siang, makan malam, ataupun weekend bersamamu. Jika si dia yang sedang berkencan denganmu seperti selalu menuntut untuk waktu non-stop bersamamu, bisa jadi ini merupakan pertanda bahwa ia ingin mendominasi dirimu agar kamu tidak memiliki pilihan lain selain bersamanya dan meladeni kebutuhannya. Yang kelima yaitu mengisolasimu dari keluarga dan juga lingkungan sosialmu. Hal ini umum terjadi pada pelaku manipulator love bombing, karena akan sulit baginya untuk memanipulasi dan membodohimu jika kamu memiliki orang-orang terdekat yang mungkin dapat menyadarkanmu mengenai tindakannya yang terasa palsu dan juga dibuat-buat. Kamu mungkin beranggapan ia cemburu dan selalu ingin bersamamu. Namun pada kenyataannya, ia tidak ingin orang lain memberi nasihat kepadamu mengenai tindakan manipulasinya yang akan menyadarkanmu sebelum ia mengambil keuntungan dari hal-hal yang diinginkannya darimu.
Yang keenam, yaitu ia akan merasa marah atau kecewa saat kamu membuat aturan yang kamu inginkan. Pelaku love bombing mungkin akan bersikap pasif-agresif atau membuatmu merasa bersalah saat kamu membuat aturan yang kamu inginkan dalam suatu hubungan. Seperti misalnya kamu menolak sentuhan fisik atau ciuman sebelum kalian resmi menikah. Atau kamu mengatakan bahwa kamu ingin memiliki waktu me time dan bersosialisasi bersama teman-temanmu. Ia mungkin akan membuatmu merasa bersalah dengan mengatakan bahwa kamu tidak memiliki perasaan cinta sebanyak yang ia rasakan. Atau ia akan bertindak pasif-agresif dengan merajuk dan mendiamkanmu sampai kamu menyerah dan mengikuti kemauannya. Yang terakhir, yaitu ia menjanjikan komitmen maupun pernikahan denganmu. Para pelaku love bombing sangat pandai membuaimu dengan harapan-harapan palsu mengenai masa depan bersamanya. Biasanya, para pelaku love bombing sangat pandai menganalisa dirimu, sehingga ia akan membuai dirimu dengan janji manis seperti yang kamu inginkan. Ia mungkin akan mengatakan bahwa kalian akan menikah dan ia akan mengajakmu honeymoon ke Santorini, karena ia tahu kamu sangat ingin ke Santorini. Atau ia mengatakan jika nanti kelak menikah, ia akan mensupport karirmu karena ia tahu kamu adalah orang yang sangat mencintai pekerjaanmu. Cyber G, seseorang yang sungguh-sungguh mencintaimu akan berusaha menunjukkan cintanya dengan menghargai dirimu, mendukung dirimu, serta ia akan menunjukkan kesungguhan kata-katanya dalam tindakan. Bukan hanya memberimu janji manis mengenai masa depan, namun di sisi lain ia tidak menghargai dirimu ataupun memperlakukanmu dengan penuh ketidakpastian. Nah, Cyber G, jika Cyber G merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman yang lain agar mereka dapat merasakan manfaat yang sama dari video ini. UBJ akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video lain dan semoga bermanfaat.